Makanya walillahi yasjudu man fis samawati wal ard, dan semua yang bersujud di langit dan bumi. Makanya di sana disebut man atau man. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Jadi yang di langit dan di bumi itu bersujud, manusia-manusia yang bersujud pada Sang Maha Menjadikan. Nah itulah, mereka sujudnya itu seperti apa? Apa bedanya sujud dengan menungging gitu ya? Karena sekarang itu jangan-jangan yang menungging belum tentu sujud gitu ya Kang ya? Ya, karena rata-rata sekarang itu ritual tanpa spiritual. Ya, ritual jadi, tanpa spiritual. Tanpa spiritual. Oke. Iya. Nah, oke Kang, kalau gitu kita masukin dulu sedikit nih Kang. Kita tahu bahwa bangsa kita adalah bangsa yang religius lah ya, bangsa yang sangat religius gitu. Nah, tetapi begitu melihat fakta-fakta, kita melihat bahwa ya itu tadi ya, dengan kemajuan bahkan menurut Islamic Index cities gitu ya, kalau dalam satu penelitian bahwa Islaminya Indonesia ini dari 208 negara cuma di ranking 140 gitu, dalam tanda petik nomor satunya justru malah New Zealand gitu. Nah, apa pendapat atau apa yang perspektif dari Kang Diki tentang religius atau yang disebut ritual dengan spiritual? Gimana sih Kang sebetulnya itu? Silakan. Ya pertanyaannya, kita itu Islami atau Arabi? Oke. Iya. Oke. Nah, ini karena asik nih. Karena Islam itu asal katanya kan dari aslamu yang berarti menyelamatkan, berarti keselamatan. Orang-orang yang menyelamatkan orang lain atau umat dan sebagainya, itulah yang Islami. Karena belum tentu, karena Islam itu sudah dikenal juga sejak Lemurian yang namanya azlama atau ajaran untuk menyelamatkan, ajaran untuk saling memakmurkan. Ya kasarnya beginilah, bagaimana manusia yang orang-orang yang menyelamatkan itu kenapa harus membunuh satu sama yang lain gitu loh. Kan tugasnya kan menyelamatkan ya. Tugasnya itu memblending, lalu saling asah, saling asih, saling asuh. Kemudian mereka saling memakmurkan. Lalu mereka saling tolong menolong, bukan tolol menolol begitu kan ya. tapi yang lagi kejadian gitu sih Kang akhir-akhir ini ya, yang lagi kejadian. Iya, karena apa? Satu kelompok ingin memaksakan pada kelompok yang lain, begitu loh. Agar kelompok ini masuk ke kelompoknya. Ini yang bahaya. Kalau begitu mah itu sudah bukan agama. Agama itu kan singkatan aturan gawe manusia. Itu sudah politik artinya nipu-nipu nu laletik gitu. Iya. Ya oke. Jadi udah bukan ngomongin agama gitu ya Kang ya? Bukan. Agama itu kan baik ya. Agama itu mengajarkan bagaimana cara memakmurkan, bagaimana cara berbuat baik, bagaimana cara membuat nyaman. Karena kalau kita ingin ke surga, kita harus bikin surga dulu dong di sini ya. Iya. Dan surga sendiri apa itu? Itu juga kan harus kita ceritakan lebih lanjut, tapi kayaknya terlalu panjang nih kalau bisa cerita itu dan sebagainya. Pasti karena saya yakin Kang Diki kan nggak cuma sekali datang ke Dialog Positif gitu ya. Oke, saya rasa setuju kan ya? Setuju ya kalau Kang Diki datang ke sini lagi, semua setuju ya? Oke. Tapi ada nggak dialog negatif biar seimbang? Oke, tapi kan gini Kang, ini di mana ada masa negatif tuh lebih dicari sekarang, karena kalau sekarang positif COVID nggak asik gitu Kang. Iya, betul. Jadi pertanyaannya, alhamdulillah masih negatif. Nah itu sekarang baru ada Kang sebenarnya. Iya, dia negatif COVID tapi meninggal penyakit jantung. Oke Kang. Ini menjadi sesuatu yang menarik sekali gitu ya. Jadi based on historical, ketika kita berbicara Lemurian dengan teknologi yang sedemikian rupa. Jadi kalau kita berbicara, jadi itu aduh Kang, itu Kang tadi begitu saya nanya modern tuh kayak kejeduk, terus Kang Diki ngomong kayak jadi bangun gitu. Iya ya, modern dari sudut pandang mana nih? Jangan-jangan kita sekarang justru malah decline gitu, malah turun gitu lah kira-kira. Oke Kang. Sekarang kita berbicara karya nyatanya Kang, gitu ya. Karena kan apa yang kita dapatkan malam hari ini justru besok kita harus ada aplikasinya minimal gitu. Betul. Apa sih yang diperlukan untuk membuat karya nyata kita sebagai azlama tadi gitu Kang? Tidak hanya berritual, tidak hanya kita menjalankan secara apa ya? Ya intinya kemasannya gitu. Tapi bagaimana kita menjadikan diri ini menjadi manusia yang sejati gitu Kang? Mangga silakan. Iya, intinya bersaksi dulu dong. Bersaksi dulu pada diri sendiri.
Karena bersaksi itu betul-betul dia harus menyaksikan dan merasakannya secara langsung. Jadi bukan hanya bersaksi, ngaku-ngaku bersaksi padahal mah tidak, begitu loh. Kan sekarang kebanyakan begitu ya. Aku bersaksi padahal enggak. Kan itu tuh sudah ngebohong ya. Ngebohong pada siapa? Pada diri sendiri dan ngebohong pada Allah gitu loh. Oke. Ya, karena sebetulnya begini ya. Kata bersaksi, aku bersaksi itu sudah ada jauh sebelum yang namanya agama Ibrahim juga lahir tuh sudah ada. Karena dulu ini ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain lah. Inilah yang disebut ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, lah itu dipakai oleh suatu suku yang mereka menyembah dewa bulan. Mereka menyaksikan bulannya, kan kelihatan bulannya ya. Aku bersaksi, dia ngelihat bulannya itu. Dia ngelihat bulannya. Aku bersaksi itu nggak bohong gitu, nggak ngebohong. Jadi aku bersaksi tidak ngebohong. Aku melihat bulannya. Itulah yang aku sembah. Si dewa bulan itu yang namanya Lat atau Lah. Nah, kalau al itu kan the kan ya. Misalnya Al-Quran, the Quran. Al-Mukarom, the Mukarom, begitu kan ya. Iya. Nah, jadi lah itulah yang sebutan jauh sebelum Ibrahim ada juga itu sudah ada. Jadi kalau misalnya kita mempelajari sesuatu itu memang harus jauh ke belakang. Sebetulnya itu referensinya banyak, yang tertulis juga banyak. Tapi intinya ketika kita ingin cerdas dan ingin membuat karya nyata, intinya adalah bersaksi pada diri kita dulu sajalah dulu. Karena kan katanya Allah itu lebih dekat dari nadi ya. Betul. Nah, kan itu baru katanya. Nah, gimana kalau kita bersaksi secara langsung? Rasakanlah apa yang ada di dalam diri kita. Sehingga benar-benar kita bisa menjadi pemimpin di muka bumi ini dengan baik. Begitu loh. Karena tiap pemimpin itu dia punya pola-pola yang berbeda. Khalifah itu kan pemimpin. Tiap individu itu adalah pemimpin. Antara pemimpin dan pemimpin itu kan koordinasi. Bukan komando kan rantainya ya. Koordinasi, yes. Koordinasi, bukan rantai komando. Itu rantai koordinasi. Jadi semua berkoordinasi, semua bekerja sama, semuanya itu saling menjaga, saling mengasah, saling asih, saling asuh. Saya ulangi lagi itu karena memang seperti itulah ajaran yang sebenarnya. Nah, bersaksi dululah pada diri. Nanti setelah bersaksi kita melihat segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, barulah kita bersaksi pada suatu wujud, suatu zat yang bersifat wujud. Kan salah satu sifatnya itu adalah wujud ya. Betul. Wujud, kidam, baqa, muhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wadaniyat, qadrat, irad dan sebagainya. Nah, salah satu sifatnya itu wujud. Dan dengan jujurnya dia mengaku zat, begitu kan ya? Yes. Nah, jadi wajibul wujud inilah yang harus kita kenali. Nah, setelah itu barulah kita bisa terkonek dengan semuanya. Nah, barulah di sana kita bisa membuat karya-karya nyata. Karena karya nyata yang kita buat itu akan berbeda dengan karya nyata yang sudah ada sekarang, yang sudah jadi industri itu beda. Yang sekarang itu kan begini, dia baik tapi belum tentu bagus. Makanya halal tapi belum tentu thayyib, begitu loh. Yes. Ya, kenapa dihalalkan dulu bukan dithayyibkan dulu, begitu loh. Orang-orang sakit kan dari makanan yang halal ya. Dan oke. Iya, sok aja lihat. Halal kan ya. Tapi tidak toyib gitu masalahnya. Tapi tidak toyib. Wah, benar. Kenapa nggak ada cap toyib gitu Kang ya? Kan sekarang ada cap begitu. Halal. Nah, kayaknya Kang Diki kayaknya perlu bikin capnya toyib Kang kayaknya. Karena ya itulah dia. Kenapa dihalalkan dulu sebelum ditoyibkan? Kan harusnya kita periksa loh, ini zatnya seperti ini, baiknya untuk tubuh seperti ini. Nah, makanya saya bikin produk-produk yang seperti itu. Produk-produk yang toyib, makanan-makanan yang toyib. Misalnya, kita bikin peternakan. Nah, si ayamnya itu tidak divaksin. Dan si pakannya juga kita bikin sendiri, begitu loh. Jadi ayam yang kita jual itu sehat. Dan untuk masih lingkungan sendiri, tidak dijual keluar, itu masih belum. Tapi kecuali kalau nanti ingin bergabung, silahkan. Nah, jadi ayam, kemudian kita punya pengembukan sapi, punya itu untuk pangan. Kita kaos juga kita sudah ada, kaos akselerator dan sebagainya dari serat bambu. Kemudian
nanti kalau soal papan dan sebagainya, kita nanti buat rumah-rumah yang memang energinya itu mandiri. Jadi orang lain mati lampu, kita mah tidak, begitu loh. Oke. Ya, tapi sekarang sudah ada peraturan menteri yang akan memajak yang tinggi itu sumber-sumber listrik di luar PLN, Oh dan gitu baru, kan? iya. Oh, Dan itu baru ya. Kayaknya movementnya Kang Diki udah mulai ketahuan kayaknya. Oh, mereka udah tahu banyak. Mereka udah tahu banyak. Yang namanya bateretorium sudah saya ajarkan ke Batan kok. Batan sudah saya ajarkan cara membuat bateretorium, tapi nggak bikin. Kayak Terus balik pupuk lagi ya. organik, pupuk organik saya kerjasamakan kok dengan itu BUMN yang ini yang juga bergerak dalam bidang pupuk, nggak juga. Gitu. Akhirnya saya langsung ajarkan saja ke petani cara bikinnya. Bensin air gimana, Kang? Nah, itu bahan bakar air. Itu tuh Bahan bagaimana bakar air, cara memisahkan yang namanya hidrogen dengan oksigen. Sebetulnya itu sudah bisa digunakan untuk kendaraan bermotor. Bisa. Tapi kan itu mengganggu kartel. Mengganggu yang namanya, bayangkan kalau misalnya mereka bangkrut, banyak juga pengangguran kan ya. Iya. Ya, contohnya. Tapi bisa win-win solution kan. Ya, akhirnya sekarang kita ambil win-win solutionnya. Kita kasih saja itu mobil-mobil yang sekarang itu jadi irit, sangat irit. Ya contoh lah, itu kan sekarang saya sudah pakai tuh yang bolak-balik Warawiri Bandung Jakarta terus. Itu lumayan lah, sudah 127 bensinnya, 1 liter 27 kilo. Irit pan. Irit, ya, Bandung Jakarta bisa lah 5 liter aja malah gitu kan. Wah, itu keren pisan. Mau nanti ngobrol lah. Oke, siap. Ya. Siap. Nanti kita bahas di episode berikutnya, Kang. Iya. Oke, jadi tadi satu adalah bersaksi, Kang. Oke ya. Jadi bersaksi, yang penting adalah bersaksi. Bersaksi bukan mengatakan aku menyaksikan, tapi bersaksi secara jujur dan sebenar-benarnya. Karena secara jujur dan sebenar-benarnya. Oke. Jujur dan sebenarnya. Oke, next gimana, Kang? Jadi habis bersaksi apa tuh? Setelah bersaksi, barulah kita akan terkonek karena kita sudah menyaksikan zat yang memang dia menjadikan semuanya. Itu bisa loh. Kenapa mesti manusia tidak bisa melihat itu? Karena memang tidak diajarkan semenjak awal. Yang diajarkan itu adalah ceramah, dan ceramah. Karena sebetulnya yang harusnya itu adalah contoh, dan contoh, begitu loh. Oke. Ya, jadi bukan penceramah tapi yang memberikan contoh gitu ya, Kang ya? Iya, betul. Jadi contohlah. Makanya arti ulama itu kan akar katanya dari alim. Alim itu kan dari ilm atau ilmu. Jadi yang namanya ulama itu adalah orang-orang yang berilmu, bukan penceramah, begitu loh. Jangan jadi disalah artikan. Penceramah dan ulama beda ya, Kang ya? Beda, sangat beda tuh. Beda banget. Iya. Karena seorang ulama itu adalah orang-orang berilmu yang benar-benar memakmurkan masyarakat dengan ilmunya. Dan dia akan memberi contoh bagaimana dia bertindak, bagaimana dia memberikan yang namanya ilmu-ilmunya itu, sehingga orang-orang itu punya kail untuk mencari nafkah, gitu loh. Kail untuk mencari ikan. Jadi bukan ngasih ikan, ulama itu memberi kail. Kail dalam artian karya nyata. Karena dia sudah bersaksi duluan. Dia sudah menyaksikan bagaimana ini Sang Maha menjadikan. Bagaimana ini semesta. Bagaimana ini molekular. Dan yang paling penting, yang pertama kali itu harus menyaksikan apa yang ada di dalam diri sendiri dulu. Jangan-jangan penceramah juga ngomong sesuatu yang dia juga belum saksikan sendiri gitu ya, Kang ya? Ya iyalah, kan copas. Kan disebutnya juga ngawulang. Dia ceritain sesuatu yang dia juga belum lihat, dia juga belum sampai. Belum. Bisa jadi dan, ya, Kang ya? Bisa jadi ya. Iya, dan kalau misalnya kita bertanya lebih lanjut, kamu imani saja. Jangan bertanya begitu kan. Padahal imani sudah sama Bank Mandiri kan. Aduh, Kang, nggak boleh nyebut merek di sini, Kang. Gitu. Baik. Jadi nanti itu akan di ini, Kang, akan disensor ya. Jadi nggak boleh. Nggak boleh nyebut sudah, Mandiri gitu. Kalau nggak endorse aja.
Endorse saja ke mereka. Nggak Kang, bercanda Kang, bercanda Kang. Oke, hore Kang, hore. Oke Kang, jadi nomor satu adalah kita menyaksikan. Betul, saya setuju Iya, sekali iya, iya. dengan statement Kang Diki ini karena begitu berbicara menyaksikan dengan kata-kata syahidah, tidak ada statement untuk kita disuruh mempercayai kepada Allah gitu ya. Karena Iya. syahidah itu adalah menyaksikan gitu. Itu poin pentingnya. Nah, Menyaksikan. menyaksikan. Oke. So, Ya. setelah terkoneksi, setelah saya menyaksikan, saya terkoneksi, what next, Kang? Nah, setelah itu barulah kita bersatu. Contohnya begini. Hmm. Manunggal atau esa atau kemanunggalan atau keesaan itu adalah ketika semua unsur-unsur itu bekerja sama. Oke. Jadi bukan melebur. Jadi melebur lalu menjadi larut dan sebagainya, tidak, itu bekerja sama. Kemanunggalan inilah yang penting. Ya contohnya tubuh manusia. Itu kan kemanunggalan antara energi, antara aplikasi dan mesin. Handphone itu kemanunggalan antara baterai, antara software dengan yang namanya mesinnya juga. Ini apa yang namanya air juga kemanunggalan, hidrogen 2, oksigen 1. Oke. Nah, tapi kemanunggalan kita inilah yang kemudian baru kita bisa masuk ke yang kedua, yaitu Zoltas kalau bahasa Lemuriannya. Oke. Yang kita kenal dengan nama salat lah, ya. Oke, Zoltas. Oke. Ya, bagaimana kalau misalnya yang ke satunya belum lulus, kita ke yang kedua, gitu kan aneh. Aneh, betul Kang. Iya. Makanya kenapa disimpan nomor satunya syahadat baru sholat, gimana akan mengingat sebelum menyaksikan kan gitu ya, gara-gara. Iya, betul. Okay. Nah, kita juga sering ngebohong pada Allah tuh. Ngomongnya dengan nama Allah, padahal mah enggak, kan kerja aja dengan nama gaji gitu kan. Oke. Kang, itu menarik Kang. Jadi kalau saya nangkap gitu ya. Tuhan adalah kreator. Ketika kita menyaksikan, kita akan menjadi co-kreator, bertemu antara kreator dan co-kreator itu yang manunggal. Gitu Kang maksudnya Kang. Iya, tapi itu juga kalau kita menuhankannya ya. Tapi selama ini kan kita nyuruh-nyuruh ya. Ya Allah jadikanlah aku ini, ya Allah jadikanlah aku itu, ya Allah jadikanlah eta iya dan sebagainya. Padahal Allah tidak akan berubah nasib satu kaum kalau dia tidak berusaha ya. Jadi orang teh nitah gitu nyuruh. Iya Kang, yang lucu gitu Kang ya, begitu Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mayaya, ngomong tuh di awalnya, pokoknya untuk Allah aja, selesainya nyuruh-nyuruh Tuhan gitu ya. Nyuruh-nyuruh ya, iya. Dan di sana bukan disebut Allah ya, disebutnya Rob, lillahi robbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Kita belum, ya, ada yang membedakan antara Rob dengan Allah. Nanti itu mah ya. Ini karena terlalu dalam nanti, urusan ini mah. Nanti pasti kita bahas di episode 3 Kang. Jadi supaya kita bisa membedakan mana Rob, mana Malik, mana Ilah, supaya kita nggak bias gitu. Oke Kang, lanjut. Antara Sang Maha menjadikan dengan Sang Maha menciptakan itu beda loh. That's it. Iya. Nah nanti kita bahas ya. Nah sekarang setelah itu, setelah kita baru bermanunggal, setelah kita bersaksi, barulah kita bisa bermanunggal. Makanya dulu ada ajaran manunggaling kaulo Gusti kan ya, yang katanya dianggap sesat. Iya. Katanya itu dianggap sesat. Iya, katanya dia disebut sesat. Padahal ya kalau misalnya kita baca kitab suci ya, zalika mablaghu minal ilm inna rabbaka huwa alamu biman dolan sabili wa huwa alamu biman ihtada. Hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya. Dan hanya Rob pula yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Betul. Kalau kita membaca lagi ya dengan benar. Ada 4 ayat itu. Tapi itu nantilah kita bahas ya. Jangan berani-berani ngomong orang lain tersesat. Sedangkan dia sendiri disuruh bersumpah di hadapan Sang Maha menjadikan bahwa dia paling benar sejagat aja nggak mau. Oh itu mah walahu alam bisawab katanya. Ya berarti dia nggak pede. tapi Kang, kalau ngomong-ngomong sesat, saya juga baca berita di situ kalau lihat Google gitu ya, Diki Zainal Arifin sesat gitu Kang, gimana Kang? Nah justru itu dia nggak baca 4 ayat itu, ada di An-Nahl 125, An-Najm 30, Al-An'am 117 dan satu lagi Al-Qalam ayat 7. Itu kan jelas di sana kan. Inna rabbaka hanya Rob, sesungguhnya hanya Rob. Inna rabbaka huwa alamu biman dalan sabili, hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, bukan mereka sendiri belum tentu benar kok gitu kan ya. Betul. Nah saya mau berpegang pada itu saja.
berarti mereka Oke. sudah ujub, sombong dan takabur, berani mengatakan orang lain sesat. Betul, betul Kang. Berarti mereka tidak pernah baca kitab suci, begitu. Oke. Jadi Kang, sikap terhadap orang yang menyesatkan kita gimana Kang? Saya mau belajar masalahnya. Begini, sikap, iya soalnya kerasa sendiri ya. Buka Google Abu Marlo sesat, iya lah. Oke. Iya, gini nih kalau sama-sama orang sesat ngobrol. Oke. Ya, jadi Kang. begini, kita maklumi saja, karena mereka tidak tahu, mungkin tidak tahu 4 ayat itu, tapi mereka Betul. sudah merasa paling tahu, paling benar sejagat. Kita anggap saja mereka ini adalah orang-orang yang belum tahu, atau yang lebih ekstrim lagi, mereka sakit gitu. Tapi yang sakit itu bukan fisik, jiwanya. Karena merasa sudah ujub, sombong dan takabur, merasa diri paling benar saja, itu sudah aneh sebetulnya ya. Kita bisa anggap orang-orang yang merasa diri paling benar itu aneh, karena benar menurut siapa? Benar itu menurut siapa? Menurut kelompoknya, begitu kan ya? Yeah. Atau misalnya benarnya itu menurut pribadinya, yang tidak sama dengan dirinya dianggap salah. Lihat dulu, look who's talking, begitu. Waduh, look who's talking bener Kang. Benar Kang. Benar. Tapi yang jelas ya, setelah kita bisa bermanunggal, itu kan tahap keduanya ya. Setelah kita bersaksi, setelah baru kita bermanunggal. Setelah kita bermanunggal dengan Sang Maha Menjadikan dan sebagainya, dan semesta ini, menunggal itu bukan berarti melebur, tapi kita bekerja sama. Kita benar-benar tahu persis bagaimana kinerjanya. Setelah itu baru kita belajar pengendalian. Semuanya pengendalian ke dalam diri, pengendalian semuanya. Jadi kita bisa mengendalikan, bukan menahan ya, mengendalikan. Karena menahan itu sewaktu-waktu bisa jebol. Ya contohnya, ketika di bulan Ramadan kita menahan. Lihat ketika bukanya. Jebol, bener Kang. Ya, balas dendam. Coba kalau mengendalikan. Kalau pengendalian itu berbeda dengan menahan. Kalau mengendalikan itu kita mengenal bagaimana kinerja tubuh kita dan bagaimana mengendalikannya, bagaimana itu mengendalikan rasa lapar yang ada di tubuh kita. Lapar itu muncul ketika energi kita itu sudah mulai ngedrop. Tinggal bagaimana kita mengatur energi kita sehingga energi kita itu sanggup untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Nah, pengendalian. Nah, setelah itu yang keempat, barulah kita saling memakmurkan. Nah, setelah kita saling memakmurkan semuanya dengan segala macam ilmu kita yang ada, dan kemudian semuanya sudah terjalin kemakmuran, nah barulah kita ascending. Kita akan naik peringkat, ya, naik peringkat ke tingkat yang setelah yang lebih tinggi lagi. Ya kalau diterjemahkan mah ya syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji, itu ya. Itu luar sebetulnya biasa Kang. Itu, iya. Itu Kang. Sebetulnya Benar, Kang. itu. Betul. Mendingan diajarin kayak gini sih Kang, jadi ngerti gitu Kang. Soalnya kalau cuman itu tadi ya, kalau cuman teks, kadang gini Kang, yang menarik adalah teks itu bisa lebih tinggi daripada hati nurani sekarang Kang, gitu. Jadi isi teks ini derajatnya bisa lebih tinggi dari hati nurani itu kan. Karena apa? Karena apa? Ketika kita mulai memunculkan yang lain selain teks ini akan dibully. Ya, dibully, dikatakan sesat, kamu sesat, gitu kan. Wah, dilihat dari ngomongnya mah pengalaman ini kayaknya ya. Ya sama-samalah kita berpengalaman. Gitu ya Kang ya. Kalau ngomongin pengalaman tuh memang enak gitu ya Kang ya, nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang direkayasa karena memang dialami gitu ya. Jadi daripada banyak tahu mending banyak mengalami. Gitu ya. Dan bagaimana kita akan tahu jalan yang lurus kalau tanpa tersesat dulu, dan memang tersesat itu penting dalam kehidupan gitulah kira-kira. Itu quotes dari Kang Diki. Tapi kadang-kadang ya ketika kita tersesat ketemulah sesuatu yang indah. Contohnya kita tersesat di hutan. Kita menemukan suatu tempat yang belum pernah didatangi orang lain. Ya ada rek naon kadinya cenah meureunnya. Iya, benar kan. Rek naon kadinya. Menurut mereka yang terbiasa dengan kehidupannya. Kan kita makan disebutnya new normal kita mah ya. Betul.
betul. Orang-orang yang normal yang baru begitu. Bukan Betul. normal berdasarkan mereka, tapi mereka ingin selalu nyebut-nyebut orang itu harus normal berdasarkan gaya mereka. Padahal kita mah sudah new normal ya. Udah lama Kang new normalnya gitu ya. Iya, kita mah sudah lama new normal. Betul. Jadi ada 2 derajat Kang, sesat baru dan sesat lama. Yang sesat baru ya udah lah ya. Iya, iya. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Kang Diki ya, luar biasa malam hari ini kita banyak sekali ilmu yang menyesatkan. Ya gimana Kang? Iya. Sesat itu sesuai aturan, kan sesat sesuai aturan. Oke. Sesat itu sesuai kita mah aturan. sesat. Kita mah sesat sesuai aturan semesta. Oke. Kan singkatan sesat itu ya. Betul. Gak Setuju Kang. apa-apa. Oke, dan tidak lupa juga menyapa Bli Wayan Mustika, guru kita juga. Apa kabar Pak Wayan? Nanti saya mohon memberikan closing statement lah gitu ya, karena closing statement beliau itu sangat ditunggu-tunggu dan Pak Wayan Mustika juga pasti akan hadir lagi di Dialog Positif. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Wayan Mustika malam hari ini yang hadir bersama-sama kita. Wah, luar biasa. Iya, luar biasa. Oke, Kang Diki, hatur nuhun. Saya banyak sih Kang yang pengen saya diskusikan, yang pengen saya tanyain, tapi karena kita harus berbagi juga statement-statement ini yang kepada siapapun yang mau bertanya gitu.